Welcome back to Cuan Ki Saham. Investasi logis. Cuan realistis. Kalau bicara soal energi di Indonesia, ada satu hal yang menarik. Kebutuhan listrik terus bertambah, sementara transisi menuju energi yang lebih bersih juga semakin kuat. Dari sektor ini ada 3 emiten yang punya karakter berbeda, PGAS, PGEO, dan POWR. PGAS punya kekuatan di infrastruktur gas dan jaringan distribusi. PGEO fokus pada panas bumi, yang punya peluang besar seiring pertumbuhan energi terbarukan. Sementara POWR mengandalkan bisnis listrik industri, sambil mulai meningkatkan kontribusi energi terbarukan. Pertanyaannya, dari ketiganya, siapa yang punya prospek paling menarik untuk 1-3 tahun ke depan? Apakah PGAS dengan infrastruktur gasnya? PGEO dengan ekspansi geotermal? Atau POWR yang mulai bertransformasi ke energi yang lebih hijau? Di video ini, kita akan bandingkan kinerja, prospek bisnis, sampai harga saham dan estimasi harga wajarnya. Jadi, bukan cuma melihat bisnis mana yang bagus, tapi juga mana yang paling menarik dari sisi investasinya. Sebelum melihat kinerja dan prospeknya, kita pahami dulu bagaimana masing-masing perusahaan menghasilkan pendapatan. PGAS bergerak di rantai pasok gas bumi, mulai dari niaga gas, transmisi, LNG, hingga regasifikasi. Jadi, PGAS bukan hanya menjual gas, tetapi juga menyediakan infrastruktur untuk menyalurkannya ke pelanggan, seperti industri, pembangkit listrik, dan sektor komersial. Karena itu, pertumbuhannya berkaitan dengan kebutuhan gas dan peningkatan utilisasi infrastruktur. PGEO berfokus pada energi panas bumi. Perusahaan mengelola pembangkit geotermal dan memperoleh pendapatan dari penjualan uap serta listrik. Dengan PLN dan PLN Indonesia Power sebagai pembeli dominan. Model ini relatif stabil karena geotermal bisa menghasilkan listrik secara kontinu. Namun, ekspansi kapasitas membutuhkan investasi besar dan waktu panjang. Power memiliki bisnis utama pembangkitan dan penjualan listrik, terutama untuk pelanggan industri di kawasan Cikarang. Selain bisnis existing, Power juga mulai meningkatkan kontribusi energi terbarukan melalui solar dan biomasa. Artinya, bisnis listrik tetap menjadi sumber pendapatan utama, sementara renewable menjadi salah satu jalur pertumbuhan. Jika disederhanakan, PGAS bermain di infrastruktur dan perdagangan gas. PGEO di pembangkitan berbasis panas bumi, sedangkan Power di penyediaan listrik untuk industri. Perbedaan ini membuat karakter pertumbuhan ketiganya berbeda. PGAS mengandalkan pengembangan dan utilisasi infrastruktur gas, PGEO berpeluang meningkatkan kapasitas geotermal, sementara Power menggabungkan bisnis listrik yang defensif dengan ekspansi renewable. Setelah memahami model bisnisnya, berikutnya kita lihat apakah perbedaan tersebut tercermin dalam kinerja keuangan masing-masing perusahaan. Kalau kita lihat kinerjanya secara langsung, ada 3 angka yang cukup menarik untuk dibandingkan: pertumbuhan revenue, margin laba, dan free cash flow. Dari pertumbuhan revenue kuartalan, PGEO paling tinggi, naik 21,85% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. POWR juga masih tumbuh cukup kuat, sebesar 14,70%. Sementara PGAS justru turun tipis 0,89%. Jadi, dari sisi pertumbuhan pendapatan, PGEO sementara terlihat paling agresif. POWR juga masih menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan PGAS relatif datar. Tapi kalau masuk ke margin, jaraknya makin kelihatan. NPM PGEO mencapai 30,14%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, sekitar Rp30 bisa menjadi laba bersih. POWR berada di 13,37%, sedangkan PGAS 9,73%. Menariknya, ketika melihat kemampuan menghasilkan free cash flow, hasilnya berubah. PGAS justru berada di posisi paling tinggi dengan FCF sebesar Rp5,09 triliun. PGEO menghasilkan Rp3,93 triliun, sementara POWR sebesar Rp1,38 triliun. Ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan dan margin yang tinggi belum tentu berarti perusahaan menghasilkan kas paling besar. Skala bisnis juga punya pengaruh besar. PGAS memang punya revenue TTM yang jauh lebih besar, sehingga kemampuan menghasilkan kasnya juga terlihat paling kuat secara nominal. Jadi kalau hanya melihat 3 indikator ini, PGEO menonjol dari sisi pertumbuhan revenue dan margin. PGAS lebih kuat dari sisi free cash flow, sementara POWR masih mencatat pertumbuhan yang positif dengan margin yang berada di antara keduanya. Dengan begitu, belum perlu buru-buru menyimpulkan siapa yang paling unggul.
Karena setelah melihat kinerja saat ini, yang lebih penting adalah melihat apakah pertumbuhan tersebut bisa dipertahankan, bagaimana prospek bisnisnya, dan apakah valuasi sahamnya sudah mencerminkan kinerja tersebut. Kalau melihat prospeknya, sumber pertumbuhan ketiga perusahaan ini ternyata cukup berbeda. Power punya peluang dari meningkatnya kebutuhan listrik, terutama dari data center. Saat ini kapasitas data center yang sudah terkontrak sekitar 215 MW, dan ditargetkan bisa mencapai sekitar 425 MW pada 2028. Jadi, kalau ekspansi data center terus berjalan, kebutuhan listriknya juga ikut meningkat. PGO punya cerita yang berbeda. Fokus utamanya adalah menambah kapasitas pembangkit geotermal. Saat ini kapasitas terpasangnya sekitar 727 MW, dengan target mencapai 1 GW. Artinya, ruang pertumbuhan PGEO terutama datang dari proyek-proyek baru yang mulai beroperasi dan meningkatkan kapasitas produksi listrik geotermal. Sementara PGAS lebih bergantung pada pertumbuhan penyaluran gas. Untuk 2026, PGAS menargetkan volume penyaluran sekitar 877 BBTUT, atau tumbuh sekitar 4% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh tambahan pelanggan, termasuk dari kawasan industri, serta pengembangan jaringan dan infrastruktur gas. Jadi, kalau disederhanakan, masing-masing punya mesin pertumbuhan yang berbeda. Power mendapat dorongan dari naiknya permintaan listrik, khususnya data center. PGEO mengandalkan penambahan kapasitas geotermal. Sedangkan PGAS mengandalkan peningkatan volume penyaluran gas dan perluasan infrastrukturnya. Yang menarik, ketiganya sama-sama punya peluang pertumbuhan, tetapi karakter pertumbuhannya tidak sama. Karena itu, setelah melihat prospeknya, kita perlu masuk ke satu hal yang tidak kalah penting, berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan prospek tersebut. Untuk melihat harganya, kali ini kita pakai pendekatan yang sama untuk ketiganya, yaitu menggabungkan MINPE dan MINPE-BV untuk mendapatkan harga wajar. Perlu diingat, harga wajar bukan angka yang mutlak. Ada banyak metode valuasi yang bisa digunakan, dan setiap metode bisa menghasilkan estimasi yang berbeda. Jadi, angka yang kita gunakan di sini adalah hasil dari metode MINPE dan MINPE-BV. Bukan berarti itulah satu-satunya harga wajar yang benar. Mulai dari Power. Harga sahamnya sekarang Rp835, sementara hasil perhitungan harga wajarnya sekitar Rp743. Artinya, harga pasar sudah berada sekitar 12% di atas estimasi nilai wajarnya. Jadi, dari sisi valuasi dengan metode ini, POWR masuk kategori overvalue. Berbeda dengan PGO. Harganya saat ini Rp1.065, sedangkan harga wajarnya sekitar Rp1.258. Ada selisih sekitar 18% dari harga sekarang menuju nilai wajarnya. Jadi, berdasarkan metode ini, PGEO masih berada di area undervalue. Untuk PGAS, harga sahamnya Rp1.520 dan harga wajarnya sekitar Rp1.575. Selisihnya memang tidak sebesar PGEO, hanya sekitar 3,6%. Tapi secara perhitungan, harganya masih sedikit di bawah nilai wajarnya, sehingga PGAS juga masuk kategori undervalue. Kalau dibandingkan, posisi valuasinya cukup jelas. POWR sudah diperdagangkan di atas estimasi harga wajarnya. PGEO punya jarak paling besar dari harga sekarang menuju harga wajar, sedangkan PGAS hanya sedikit berada di bawah nilai wajarnya. Tapi undervalue bukan otomatis berarti sahamnya paling bagus untuk dibeli. Estimasi harga wajar tetap perlu dilihat bersama kinerja, prospek bisnis, dan kondisi perusahaan. Jadi setelah melihat kinerja, prospek, dan harga, sekarang kita bisa masuk ke bagian terakhir. Mana yang paling menarik secara keseluruhan? Setelah melihat kinerja, prospek, dan valuasinya, sekarang gambaran ketiganya mulai lebih jelas. POWR punya pertumbuhan revenue yang positif dan prospek dari meningkatnya kebutuhan listrik, terutama data center. Tapi masalahnya ada di harga. Dengan harga sekarang, valuasinya sudah berada di atas estimasi harga wajar, sehingga ruang amannya relatif terbatas. PGO punya kombinasi yang cukup menarik. Pertumbuhan revenue paling tinggi, NPM juga paling besar, lalu masih ada ekspansi kapasitas geotermal ke depan. Yang membuatnya semakin menarik, harga sahamnya masih berada di bawah estimasi harga wajar berdasarkan metode yang kita gunakan. Sementara PGAS punya keunggulan di skala bisnis dan kemampuan menghasilkan cash flow. FCF-nya paling besar di antara ketiganya. Prospeknya tetap ada dari pertumbuhan penyaluran gas dan pengembangan infrastruktur, tetapi secara valuasi,
jaraknya dari harga wajar tidak sebesar PGEO. Jadi kalau ketiganya dibandingkan secara keseluruhan, PGEO terlihat paling seimbang antara kinerja, prospek, dan valuasi. Bukan berarti PGAS atau POWR tidak menarik. PGAS lebih menonjol dari sisi kemampuan menghasilkan kas, sedangkan POWR punya peluang pertumbuhan dari kebutuhan listrik data center. Pada akhirnya, pilihan tetap bergantung pada strategi masing-masing investor. Tapi kalau tiga aspek tadi, kinerja, prospek, dan harga, dimasukkan secara bersamaan, PGEO saat ini memberikan kombinasi yang paling menarik dari ketiganya. Kalau menurut kalian, PGEO, PGAS, atau POWR mana yang paling menarik? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Cuanki Saham untuk pembahasan saham lainnya. Kalau kamu suka konten saham yang dibahas dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, bantu like, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu di video Cuanki Saham berikutnya.